Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bertahun-tahun tak pernah tinggalkan sholat tahajud, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ini penyebabnya. Ada satu kisah menarik yang bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hasyim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hasyim tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hasyim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang di bibir sumurnya. Abu bin Hasyim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hasyim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hasyim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hasyim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasyim berharap dalam hati, namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hasyim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu. Mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam dan masih banyak yang lainnya. "Baiklah, aku buka," kata malaikat, sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hasyim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hasyim meminta kepada malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu carilah sekali lagi dan berkata, "Betul, namamu tidak ada dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hasyim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah." Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Ibnu bin Hasyim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan keinginan saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hasyim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan dirimu sendiri, sedang di kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah?" Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hasyim seperti disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu dalam sholatnya, Ibnu bin Hasyim selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi selain itu juga membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah menciptakan manusia supaya saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkan. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga tidak lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambahi nikmat kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Semoga dari kisah tersebut kita bisa menjadi manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.